Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Fandi Cahyo dengan NPM 1910104112, Sylvia Rizky Ardiani dengan NPM 1910104080, Karimah dengan NPM 1910104079, dan Evi Yustika Sari dengan NPM 1910104042. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai situational dimension, yaitu mengenai external business context. Yang pertama ada konteks bisnis eksternal. Dalam konteks bisnis eksternal, kami membedakan antara budaya kelembagaan, budaya nasional, dan konteks normatif. Konteks kelembagaan. Untuk menjelaskan konteks institusional, dapat menggunakan institusional yang berpusat pada aktor. Perbedaan antara aturan, sistem, dan praktik tata kelola perusahaan di berbagai negara berdasarkan berbagai mekanisme kelembagaan. Mekanisme tersebut menentukan dampak dan peran dari berbagai kelompok pemangku kepentingan. Menurut Aguilera dan Jackson, perbandingan sistem tata kelola perusahaan menunjukkan bahwa 3 kelompok pemangku kepentingan perlu diperhitungkan. Yang pertama, pada tingkat penyedia modal, yang kedua, kepentingan karyawan, dan yang ketiga, kepentingan manajemen puncak. Untuk 3 jenis konflik yang dapat muncul antara lain ada konflik kelas, konflik antara orang dalam dan orang luar, serta konflik keberpihakan. Yang kedua ada konteks nasional. Praktik tata kelola perusahaan sangat dipengaruhi oleh budaya nasional. Negara-negara dapat dibagi menjadi 5 kelompok sesuai dengan tingkat orientasi mereka terhadap persaingan dan kerjasama. Konteks normatif. Dalam konteks normatif ada 2 dimensi, yaitu legalitas pengurus dewan dan legitimasi pengurus dewan. Legalitas pengurus dewan, dalam domain tata kelola perusahaan, perbedaan dibuat antara norma-norma keras dan norma-norma lunak. Sedangkan untuk legitimasi pengurus dewan, semua reformasi tata kelola perusahaan pada tingkat hukum keras dan hukum lunak, serta pernyataan nilai perusahaan tidak berguna jika anggota dewan tidak memiliki integritas. Aturan normatif tata kelola perusahaan harus mendorong perilaku semua anggota dewan pengawas dan dewan pengelola menjadi legal dan sah. Yang kedua ada konteks bisnis internal. Baik, kita masuk ke dalam materi yang selanjutnya, yaitu mengenai konteks bisnis internal. Dimensi konteks internal berikut yang mempengaruhi tata kelola perusahaan. Terdapat 6 poin dimensi konteks internal yang mempengaruhi. Yang pertama ada kepemilikan, yang kedua ada konfigurasi dewan, yang ketiga ada kompleksitas organisasi, yang keempat ada pemain peran dewan, yang kelima ada tingkat internasionalisasi, dan yang keenam ada campuran fungsi dewan. Dimensi konteks bisnis internal yang pertama yaitu kepemilikan. Kondisi kepemilikan dalam sebuah perusahaan dapat menentukan sistem tata kelola yang berbeda. Yang pertama ada perusahaan milik keluarga. Menurut Davis, tahun 2003 menyarankan bahwa tata kelola perusahaan untuk bisnis milik keluarga harus mempertimbangkan tingkat perkembangan usaha. Yang pertama, bisnis generasi pertama yang membutuhkan dewan penasihat informal yang kecil daripada dewan direksi. Yang kedua, bisnis generasi kedua. Ketika suatu keluarga cukup kecil untuk melakukan pertemuan, maka membutuhkan dewan keluarga. Yang ketiga, bisnis generasi ketiga, yang memerlukan pertemuan keluarga untuk mempelajari dan mendiskusikan bisnis keluarga ditambah dewan keluarga. Yang selanjutnya ada koperasi. Koperasi merupakan perkumpulan orang-orang yang otonom, bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya. Bersama melalui perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis. Berikut adalah prinsip-prinsip koperasi. Ada keanggotaan sukarela dan terbuka, kontrol anggota yang demokratis, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kemandirian, pendidikan, pelatihan dan informasi, kerjasama antar koperasi, dan kepedulian terhadap masyarakat.
Tantangan utama koperasi selain menawarkan arahan dan kendali strategis umum yaitu untuk memastikan bahwa koperasi tidak hanya dikuasai oleh kekuatan pasar, tetapi mengambil sikap yang lebih efektif dalam merancang model tata kelola masa depan koperasi. Yang selanjutnya ada organisasi nirlaba dan organisasi publik. Organisasi nirlaba merupakan suatu bentuk organisasi yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Terdapat beberapa permasalahan dalam organisasi nirlaba yaitu penggunaan donasi yang tidak profesional, manajemen yang terbebani, dan penyimpangan kepemimpinan. Oleh karena itu, organisasi nirlaba juga harus mempunyai standar tata kelola perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi, yang tujuannya agar dapat transparan dalam berurusan dengan publik dan memperoleh kepercayaan publik. Yang selanjutnya, organisasi publik. Menurut Frey, tahun 2003, menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan dapat juga belajar dari tata kelola publik. Dalam tata kelola publik, motivasi intrinsik memainkan peran sentral, seperti keterlibatan dan hak suara karyawan di tingkat dewan. Akan tetapi, tantangan dalam tata kelola publik yaitu menjaga keseimbangan antara pengaruh politik dan efektivitas manajemen. Yang terakhir adalah perusahaan terbuka. Penelitian dan pengajaran tata kelola perusahaan berkonsentrasi hampir secara eksklusif pada perusahaan publik. Hal yang dapat dipelajari oleh perusahaan menyangkut arah dan kontrol. Yang pertama, dari bisnis milik keluarga. Arti dari fungsi perancangan usaha dewan. Yang kedua, dari koperasi, komitmen bersama untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, pemilik, karyawan, dan masyarakat. Yang ketiga, dari organisasi nirlaba, kebermaknaan dan etika dalam menjalankan organisasi. Yang keempat, dari organisasi publik, penekanan motivasi intrinsik sebagai yang utama. Selanjutnya yaitu konfigurasi dewan. Konfigurasi atau orientasi papan yang berbeda dapat diidentifikasi sesuai dengan distribusi daya. Di beberapa negara sosialis dan Islam, ada yang disebut dengan sistem dewan percobaan. Yang pertama yaitu sistem papan dual. Di beberapa negara seperti Jerman, Belanda, Polandia, Slovenia, dan Indonesia, sistem papan ganda digunakan. Ciri utama adalah para anggota dewan pengelola tidak diperbolehkan duduk di dewan pengawas. Yang kedua yaitu sistem dewan monistik. Dua jenis papan monistik dapat diidentifikasi yaitu model dewan eksekutif dan model dewan non-eksekutif. Kompleksitas organisasi. Dalam kompleksitas organisasi terdapat dua pendekatan, yaitu yang pertama, ukuran organisasi. Idealnya, dewan di perusahaan kecil harus memiliki 3 anggota, papan di perusahaan menengah 5 anggota, dan perusahaan besar 7. Dalam kebanyakan kasus, dewan dengan lebih dari 8 anggota sulit untuk dikelola. Misalnya, ketika makan siang untuk 9 tamu berlangsung, subkelompok secara otomatis akan muncul dan berinteraksi satu sama lain. Tidak mungkin setiap tamu berinteraksi dengan tamu lainnya. Namun, jumlah absolut anggota dewan hanya bergantung pada satu faktor. Yang lebih penting adalah kompleksitas pengetahuan peran dan karakteristik sosial dewan. Yang kedua yaitu tahapan perkembangan. Dewan dan manajemen perusahaan harus terdiri dan terstruktur secara berbeda, tergantung pada tahap perkembangan perusahaan. Pemain peran dewan. Di tingkat dewan, pemain peran berikut dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu ketua dewan. Peran paling penting dari ketua adalah untuk menjamin bahwa dewan memberikan kepemimpinan yang diharapkan oleh mereka. Dengan demikian, kepemimpinan profesional rapat dewan adalah salah satu tugas terpentingnya. Sumber daya yang harus ditangani oleh ketua adalah waktu dan bakat anggota dewan mereka. Yang kedua yaitu anggota dewan eksternal atau independen. Semua anggota dewan, tidak termasuk CEO dan
mungkin satu anggota manajemen puncak lainnya harus independen agar dapat memenuhi fungsi yang baik. Anggota Dewan Independen adalah independen dari manajemen dan bebas dari bisnis apapun dan hubungan lain yang secara material dapat mengganggu pelaksanaan penilaian independen menurut Cadbury. Pemain peran dewan yang ketiga yaitu sekretaris dewan. Pentingnya sekretaris perusahaan sebagian besar telah diremehkan dalam penelitian dan praktik. Oleh karena itu, kami merekomendasikan untuk memanggilnya pejabat tata kelola perusahaan. Sebagai petugas kepatuhan, sekretaris perusahaan bukanlah anggota dewan, tetapi merupakan mitra dalam rapat dewan dan komite. Tingkat internasionalisasi. Tahapan internasionalisasi dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu tahap pengembangan 1. Pendekatan ini sering digunakan pada awal proses internasionalisasi, juga pada saat krisis. Kebijakan sumber daya manusia kantor pusat akan diterapkan di semua operasi domestik dan luar negeri sebagai satu paket. Baik ketua dan direktur pelaksanaan anak perusahaan adalah ekspatriat negara asal. Tahap pengembangan 2. Konsep federalis ini menekankan otonomi lokal anak perusahaan ketika mengembangkan, memproduksi, dan mengevaluasi kebijakan. Semua anggota dewan dan karyawan anak perusahaan direktur secara lokal. Banyak perusahaan atau kelompok perusahaan kacang Amerika Serikat dan Eropa menerapkan pendekatan ini. Ini sebagian besar akan digunakan di sektor-sektor di mana kontak manajemen dengan pemerintah. Dan pemerintah daerah sangat penting dan dapat dipastikan lebih baik oleh manajer lokal. Tahap pengembangan 3, pendekatan ini berasal dari munculnya model manajemen sumber daya manusia Eropa yang umum. Idenya adalah bahwa di Eropa tanpa batas harus ada model perekrutan regional, evaluasi, kompensasi, dan pengembangan dewan dan sumber daya manusia yang terpadu. Pendekatan ini diterapkan oleh beberapa perusahaan multinasional Amerika Serikat yang sering memiliki kantor pusat regional, misalnya di Amerika Utara, Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Tahapan pengembangan yang keempat hanya pendekatan geosentris yang mencoba mengintegrasikan kekhususan budaya perusahaan dan negara serta perbedaan nasional di tingkat dewan dan manajemen personalia secara tepat. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan, pengenalan, dan evaluasi pedoman normatif di seluruh dunia dan penyederhanaan sistematik dengan pertimbangan untuk kondisi regional strategis dan kekhasan nasional operasional. Pendekatan ini akan ditetapkan secara independen terlepas dari budaya kantor pusat atau industri oleh beberapa perusahaan transnasional yang sukses, misalnya perusahaan farmasi Inggris atau produsen dan makanan Swiss Nestle. Campuran fungsi dewan. Dewan melakukan tugas-tugas berikut ini di banyak negara. Yang pertama, seleksi, review, remunerasi, pengembangan, dan terkadang pemberhentian CEO atau anggota penting lainnya dari tim manajemen. Yang kedua, pengembangan bersama dan evaluasi struktur strategi perusahaan dan budaya. Yang ketiga, pengembangan anggaran dan perencanaan dan pengendalian keuangan. Yang keempat, pelaporan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan. Yang kelima, penilaian diri dewan. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.